Gusar. Setelah keinginan tercapai, malam itu tentu saja menjadi malam romantis bagi mereka berdua. Berdansa yang diiringi dengan alunan musik romantis, permainan bibir yang cukup panas, kata-kata romantis yang penuh dengan cerita yang diucapkan sepanjang malam di restoran lantai 80 Aurora Tower, menjadi saksi bagaimana malam ini berjalan sangat romantis bagi mereka, Radit dan Viola. Terima kasih untuk kejutan yang sangat luar biasa ini, Radit. Kau telah memberikan semua yang terbaik untukku. Aku beruntung mendapatkanmu. Aku sangat mencintaimu, Radit. Viola berbisik ke telinga Radit saat mereka berjalan keluar dari restoran. Akulah yang paling beruntung, Viola. Saat kau mengatakan bahwa kau menerima lamaranku, itulah hari di mana aku merasa paling beruntung di dunia. Aku telah menjadikanmu sebagai milikku satu-satunya. Kau juga sudah berkorban banyak untukku. Kau dengan sukarela menutup butikmu di Eropa dan mau pindah ke Indonesia 10 tahun lalu. Itu adalah hadiah terbesar untukku. Kau merelakan galeri itu tutup, padahal berawal dari sana. Aku yakin kau pasti bisa menjadi international designer yang besar saat itu. Tapi demi aku, kau melepaskan kesempatan itu dan mau pindah ke Indonesia. Itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa untukku. Terima kasih untuk semua pengorbananmu, Viola. Kau sudah menunjukkan padaku bahwa kau lebih mencintaiku dari apapun. Itu adalah hal terindah bagiku. Jawab Radit jujur dari dalam hatinya, dan sangat tulus pada Viola. Radit memang mencintai Viola. Tidak ada kebohongan ataupun keraguan di dalam hati Radit. Hahaha, ternyata kau masih ingat tentang butik kecil jelek itu. Dan kau percaya bahwa aku mengorbankan sesuatu yang paling besar dalam hidupku hanya untuk pergi bersamamu ke Indonesia. Kalau butik bobrok itu menghasilkan, aku tentu tidak akan pergi ke Indonesia saat itu, Radit. Saat itu aku mencintaimu, tapi aku juga tidak buta. Aku tetap memikirkan masa depanku. Aku mau menikah denganmu dan pindah ke Indonesia itu karena janjimu yang akan membantuku membangun kerajaan desainku di Indonesia. Dan untungnya, kau menepati janjimu. Saat ini, namaku sudah sangat terkenal di Indonesia. Bahkan semua orang akan bangga menggunakan desainku. Tapi aku tidak ingin berhenti sampai di sini. Aku ingin hidup bersama Alexei, dan aku harus menjadi desainer sukses di dunia. Aku ingin pergi darimu, Raditya. Di dalam hatiku, kau bukanlah siapa-siapa untukku. Kejujuran di dalam hati Viola mengenai perasaannya saat ini kepada Radit, dan apa yang sebetulnya diinginkan olehnya. Viola sangat pintar menjaga perasaannya, dan juga pandai menguasai keadaan saat berada bersama Radit, membuat Radit tidak pernah merasa curiga kepadanya. Apa kita akan pulang sekarang? Aku sudah merindukan tempat tidurku, Radit. Sebuah kode yang diberikan oleh Viola untuk Radit. Tentu saja. Apa kau pikir aku tidak merindukan kehangatan tempat tidurku? Bisik Radit pada Viola. Untuk orang awam yang melihat Radit dan Viola saat ini, pasti menyangka bahwa mereka adalah pasangan paling bahagia dan paling romantis di dunia. Cinta dan perasaan yang mereka tunjukkan malam ini membuat semua orang merasa sangat iri. Bahkan para pelayan wanita di dalam restoran pun berharap dapat memiliki seorang pendamping sebaik Radit ketika melihat Radit dan Viola. Radit, kau membeli mobil baru untukku? Tanya Viola saat sebuah Bentley sudah siap di lobi menunggu Radit dan Viola. Aku beli mobil ini khusus untukmu, sayang. Sebagai hadiah kepulanganmu hari ini. Apa kau menyukainya? Tanya Radit sambil membantu Viola untuk masuk ke dalam mobil. Tentu saja aku suka. Kau bisa jual mobilku yang ada di rumah. Itu sudah sangat jelek. Mulai sekarang, aku akan pakai mobil ini. Terima kasih, sayang. Kau adalah suami yang sangat luar biasa. Aku sangat mencintaimu, Radit. Saran Viola kepada Radit untuk segera membuang mobil Porsche miliknya yang baru 1 tahun lalu dibelikan oleh Radit. Sepanjang jalan dari Aurora Tower menuju rumah mereka,
Keduanya selalu tersenyum bahagia menunjukkan betapa saling merindukan mereka, dan cinta yang sangat besar ada di antara mereka, memberikan kehangatan bagi rumah tangga mereka. Tak ada celah untuk setiap orang menghina mereka. Radit adalah seorang pengusaha sukses yang sangat tampan, dan Viola adalah seorang wanita cantik yang merupakan desainer terkenal di Indonesia. Ini tentu setiap orang akan berpikir mereka adalah pasangan terbaik. Selamat datang Tuan dan Nyonya, jawab Ningsih sambil tersenyum menyambut kedatangan majikannya. Selamat malam, Radit tersenyum dan menjawab Ningsih. Apa Denada sudah makan malam dan sudah tidur? Tanya Radit lagi kepada Ningsih. Sayang, kenapa kamu menanyakan dia? Viola menatap ke Radit dengan tatapan tak suka. Aku hanya memastikan dia sudah makan dan tidur saja sayang. Dia adalah tanggung jawab kita. Kalau ada sesuatu dengannya akan membuat masalah bagi keluarga besar, terutama bagi Eyang Prawiryo. Jawab Radit agak sedikit grogi dengan kemarahan dari Viola. Kakek tua itu benar-benar menyusahkanku saja. Bahkan dia harus membebani lelaki bodoh di sampingku ini untuk mengurus wanita tak berguna seperti itu. Tapi biarlah, aku tak peduli. Selama Radit mensponsori fashion showku, aku tak peduli apa yang mau mereka lakukan. Yang penting, 1 tahun ini aku harus berhasil. Celetuk Viola dalam hatinya sangat kesal. Baiklah, aku duluan ya. Aku mau membersihkan badanku dulu. Kalau kau ingin mengecek keadaannya, jangan lama-lama. Aku menunggumu di kamar. Jawab Viola lalu melangkah meninggalkan Radit dan menaiki tangga menuju kamarnya tanpa menunggu jawaban Radit. Untung Viola tak marah padaku. Bisa gawat kalau dia cemburu dan marah. Aku tak ingin ribut dengannya malam ini, keluh Radit dalam hatinya. Apa Denada sudah makan dan sudah tidur? Radit mengulangi pertanyaannya lagi kepada Ningsih setelah terdengar tutupan pintu kamar dari lantai atas. Tuan, Non Nada belum pulang, jawab Ningsih sambil menunduk dan sangat ketakutan. Aduh, kenapa sih Non Nada pulangnya malam-malam terus ya? Kena omel lagi nanti dia sama Tuan dan Nyonya. Kenapa menyusahkan dirinya sendiri terus ya? Rasa khawatir Ningsih di dalam hatinya yang tak diungkapkan. Apa? Radit melihat jam tangannya yang sudah menunjukkan hampir pukul 12:30 malam. Dia belum pulang jam segini. Belum Tuan, jawab Ningsih lagi, yang sebetulnya jawabannya tidak dibutuhkan. Radit ingin bergumam pada dirinya sendiri, tapi karena Radit lupa, tidak bicara di dalam hatinya maka Ningsih menjawabnya. Pergilah ke kamarmu Ningsih, biar aku yang urus masalah Denada. Ningsih segera pergi meninggalkan Radit setelah mendengar apa yang diperintahkan kepadanya. Di mana Denada sekarang? Tanya Radit dalam sambungan telepon kepada Sandi. Di Ancol Tuan, jawab Sandi singkat dan jelas. Apa? Sedang apa di sana jam segini? Tanya Radit yang sudah mulai gusar. Tuan Dimas mengajak Nyonya saat pulang kerja tadi, Tuan. Dan saat ini mereka ada di pinggir laut sedang bicara berdua. Saya akan segera kirimkan foto dan videonya. Jawab Sandi untuk mengurangi rasa penasaran tuannya. Klik. Radit mematikan teleponnya dan menunggu video dan foto dari Sandi masuk ke handphonenya dengan perasaan kesal dan marah. Pikirannya sangat kacau sekarang. Bahkan Radit sempat melupakan bahwa Viola sudah pulang dan menunggunya di atas. Dimas, apalagi maumu sekarang?